Selain berat badan, Aliando sempat pula mengejutkan penggemarnya karena tampil dengan rambut gondrong dan juga wajah yang penuh dengan jenggot. Heboh, suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Mimika, Papua. Sirajuddin Mahmud dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK ke ruang sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis kemarin sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika di tahun 2015-2020, Toto Suharto. Dalam kasus ini, Jaksa KPK mendakwa Toto Suharto telah merugikan keuangan negara 14,2 miliar rupiah terkait pembangunan sebuah rumah ibadah di Mimika. Sayangnya, meski tercatat pernah beberapa kali menerima uang dari terdakwa lain, yaitu Arif Yahya, termasuk uang sebesar 500 juta rupiah, namun Sirajuddin mengaku lupa. Begitupun dengan penerimaan uang lainnya. Dan inilah kesaksian Sirajuddin Mahmud di Pengadilan Tipikor kemarin. Apa semuanya waktu itu? Sebenarnya kerja di bawah butik itu tiap pacarnya nggak tes. Nah, kira kawan itu siapa ya, saudara saksi? Saya tidak ingat, Pak. Apakah Ucok? Saya tidak ingat. Tidak ingat ya? Saya tidak ingat karena setelah mulai dari pilkada sampai setelah pilkada itu banyak sekali saya pengeluaran, ada yang bekas sumbangan, ada yang beberapa lah Pak, beberapa banyak sekali, jadi saya lupa itu untuk apa. Usai sidang, Sirajuddin Mahmud yang sudah ditunggu awak media ternyata sangat irit bicara. Sirajuddin hanya mengklaim jika ia tak mengetahui sama sekali ihwal proyek rumah ibadah itu. Lantas, benarkah Sirajuddin bisa saja terseret menjadi tersangka terkait kasus ini? Berikut penjelasan pengacara kondang Sunan Kalijaga. Sesuai keterangan saya tidak tahu menahu terkait proyek ini. Udah, tadi kan dengar juga kan. Tinggal nunggu aja waktunya biar clear. Tadi kan ditanya kenal sama Arif ya, dia itu main golf bareng atau pengiriman uangnya lewat kasino itu? Kesian. Siapapun orang yang diduga terlibat tentunya harus bisa betul-betul dibuktikan secara otentik. Baik itu keterangan saksi-saksi yang menunjukkan adanya indikasi, baik itu juga dari alat bukti yang otentik, apakah ada bukti transfer, apakah ada bukti misalnya rekaman CCTV dia menerima dana-dana tersebut berupa dolar atau berupa dalam bentuk apa gitu loh. Jadi tidak bisa serta-merta seseorang yang sudah sebagai terdakwa di kasus-kasus korupsi dia bisa menunjuk atau melemparkan bahwa duit hasil korupsi saya kasih ke si A, si B, si C. Ya apalagi jumlah uang sebesar itu ya, yang dikatakan pernah mendapatkan atau menerima sejumlah 500 juta itu bukan uang sedikit. Baik dalam bentuk rupiah ataupun bentuk dolar, itu uang yang cukup banyak jumlahnya. Sehingga seseorang itu tidak mungkin kalau tidak mengingat. Atau memang dia tidak pernah menerima. Jadi dia bisa katakan saya tidak pernah menerima. Jadi kalau seseorang tidak mengingat pernah diberikan 500 juta, kalau memang bisa dibuktikan loh ya, itu agak aneh. Terlepas dari sosok sang suami yang terseret kasus korupsi pembangunan rumah ibadah di Mimika, Papua, di sisi lain, pasca menikah dengan Sirajuddin Mahmud pada April tahun 2020 lalu, Zaskia Gotik perlahan meninggalkan dunia dangdut yang selama ini telah membesarkan namanya.
Kini pelantun tembang 1000 alasan itu bahkan kedapatan jualan mukena secara online lantaran dilarang sang suami untuk naik panggung pasca mereka menikah. Lantas, bagaimana geliat perekonomian rumah tangga gotik di saat sang suami justru ikut terseret kasus korupsi? Tuh, Masya Allah, ZG Collection. Tangannya tuh. Perjuangan ya. Nggak ada proses itu yang indah awalnya. Pasti susah dulu, sulit dulu, sengsara. Tapi nanti ke depannya langsung. Amin ya Allah. Sedikit update tentang Neng dong, sekarang fokus jualan nih Pak Haji. Seperti apa di kemasan suami Pak Haji? Tanya sendiri ke istri saya, soal itu tanya. Ya, dia udah pensiun. Kangen nggak sama nyanyi? Kangen banget, nyanyi mah, Masya Allah. Aduh, kangen banget ya Pak ya. Di luar orang, Neng sayang banget. Nanti Neng nyanyinya bagaimana? Semua kan yang mengatur sudah Allah ya. Rezeki apapun itu udah Allah yang mengatur. Jadi Neng semuanya Neng serahkan sama Allah. Apapun yang akan terjadi ke depannya, Neng semua serahkan sama Allah. Meninggalkan kehidupan Zaskia Gotik di tengah berbagai ujian kehidupan. Inilah deretan selebriti pria yang mengalami perubahan penampilan drastis. Kisah pertama hadir dari Amar Zoni. Seperti diketahui saat ini ia sedang menjalani masa tahanan usai tersangkut kasus narkoba yang ketiga kalinya. Sejak saat itu hidupnya seolah runtuh. Padahal sebelumnya Amar merupakan salah satu aktor yang gemilang. Ditambah lagi parasnya yang macho, ditambah tubuh besar membuat Amar menjadi idola bagi kaum hawa. Amar bahkan rajin melakukan perawatan wajah untuk menjaga penampilannya. Jadi sekarang kita mau perawatan. Ya sebagai public figure perlu banget untuk bisa merawat tuh kulit gitu loh, karena kan kita syuting dan kita mau syuting, jadi ya harus bisa perform lah. Perubahan berbeda-beda gitu kan ya, dari dulu cakep sekarang jelek ya karena efek nggak bisa ngerawat diri gitu, jadi beda banget tuh. Kayak contohnya Amar Zoni kan, jadi agak begitu kan, dulu cakepan dulu sih menurut saya. Sayangnya penampilan Amar Zoni berubah saat terjerat dalam pusaran hitam narkoba. Bahkan penampilannya membuat syok publik karena berbeda jauh dari sebelum ditangkap dan masuk penjara. Tubuh berototnya kini berubah menjadi gempal. Belum lagi wajah Amar penuh dengan cambang dan jenggot yang memenuhi dagunya. Ditambah rambutnya panjang dan urakan bak tidak terawat. Jadi ini adalah sebuah proses yang tidak mudah, karena pada saat orang terkena drug itu pemulihannya itu sangat panjang, dan itu harus diawali dengan yang namanya detoksifikasi dan segala macam itu, sehingga pada saat itu ada berbagai macam proses yang membuat dari cara makan, cara mengkonsumsi makanan segala macam itu berubah, dan akhirnya berubah juga pada morfologi tubuh.
Jika sebelumnya ia dikenal memiliki perawakan manis dan tubuh mungil, namun kini ia terlihat lebih berisi. Pipinya pun lebih tebam dan perut yang membesar. Padahal saat masih aktif bermain sinetron, Aliando disebut-sebut memiliki tubuh proporsional. Ditambahnya wajah gantengnya membuat ia digilai banyak wanita. Seperti diketahui, semua berubah semenjak ia mengidap penyakit Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Makanya harus kuat gitu, biar gak kemana-mana gitu. Tetap berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala dari saya. Gue minta tolong yang pasti dan percaya sama gue pernah minta tolong sama Tuhan, percaya sama gue bahwa gue adalah orang yang diciptakan menjadi orang yang baik. Saat itu gue makin kuat dan ya semoga itu bisa menguatkan orang juga. Agak menyayangkan sih, cuman mungkin dia memang nyamannya seperti itu. Cuman kan kalau tampil di kamera harusnya bisa diperbaiki ya penampilannya, tapi ya udah balik lagi ke merekanya masing-masing deh. Kenaikan berat Aliando sempat diakuinya karena pengaruh obat-obatan yang harus dikonsumsi. Karena dapat menenangkan dirinya sehingga menjadikan nafsu makannya lebih besar. Selain berat badan, Aliando sempat pula mengejutkan penggemarnya karena tampil dengan rambut gondrong dan juga wajah yang penuh dengan jenggot. Namun kini setelah mulai kembali aktif di dunia entertain, ia mulai kembali menjaga berat badan dan merubah penampilannya. Gue sebenarnya juga nekat juga mau masuk lagi ke entertain karena nggak maksa untuk banyak hal yang cukup aja toh sambil terapi, karena terapi selanjutnya itu komunikasi. Jadi harus banyak keluar, harus banyak ngobrol sama orang, harus bisa ya berkomunikasi lagi. Jelas-jelas dia mengalami sebuah penyakit yang merubah cara hidupnya ya, kemudian dia harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu, terus kemudian itu efeknya kebanyakan menambah obesitas pada badannya, sehingga perubahan itu penambahan lemak, penambahan daging dan segala macam, kemudian bentuk wajah jadi berubah secara drastis. Jadi pada saat ABG itu misalnya dia cungkring, kemudian postur wajahnya itu garis-garis tajamnya itu ada, begitu dia ada kegemukan sedikit, maka profilnya jadi akan berubah. Selanjutnya, inilah Iqbal Ramadan yang penampilannya juga disebut-sebut berubah dan menjadi sorotan. Kamu buat aku tersipu. Memulai karirnya melalui drama musikal Laskar Pelangi, Iqbal pun semakin terkenal saat ia bergabung dengan grup vokal Cowboy Junior di tahun 2011. Sosoknya pun berhasil mencuri perhatian dengan parasnya yang rupawan, suara emas, juga aktingnya yang mumpuni. Tak heran bila ia berhasil menggait banyak penggemar hingga kini telah bertumbuh dewasa. Namun belakangan penampilan Iqbal menjadi sorotan karena dianggap tidak biasa. Sejak beberapa tahun terakhir, Iqbal seolah berusaha merubah image-nya. Ia bahkan tak ragu menjajal berbagai gaya rambut, mulai dari botak sampai gondrong sekalipun. Selain itu, ada pula yang merasa berat badan Iqbal bertambah sehingga ada perubahan di bagian wajah. Sejumlah warganet merasa Iqbal lebih tampan dengan penampilannya yang dahulu. Jadi diri sendiri aja sih. Setiap tahunnya gue ngerasa gue lebih bisa jadi diri sendiri, lebih bisa jadi diri gue yang lebih baik dari sebelumnya, lebih bisa jadi yang terbaik di tahun itu. Menyayangkan sih, karena kalau public figure memang yang dilihat sih penampilan ya. Benar-benar appearance-nya itu yang sangat dilihat, dari badannya, dari fisik wajahnya. Makanya kan banyak banget artis-artis yang dulu, bahkan mungkin artis-artis yang zaman dulu banget yang mungkin umurnya juga
sudah berumur tapi mereka tetap bugar, tetap ganteng karena mereka realize bahwa memang selain karyanya yang diperlihatkan ke para penonton dan fans-fansnya, mereka juga memang harus memperlihatkan penampilannya. Perubahan penambahan berat badan aja sebetulnya yang membuat dia berubah gitu. Dianya sebetulnya terkenal dengan cungkringnya dia gitu dari awal dia berkarir dari anak-anak, dari masih penyanyi anak-anak gitu ya. Memang dia tampilannya adalah cungkring dengan rambut gondrongnya yang terurai, tidak beraturan. Nah itu yang sebetulnya dibuat jadi jadi image atau jadi gambaran seorang Iqbal gitu. Nah sekarang karena dia mulai ada penambahan berat badan sehingga ada itu tuh yang masalahnya adalah cabinya yang banyak itu di bagian pipi bawah gitu. Di lingkungan anak remaja itu ada istilah kata rebel itu yang cakep tapi nggak usah rapi-rapi amat. Ketampanannya itu memang jauh agak sedikit berbeda di masa remajanya dia gitu. Ini ada sedikit kalau salah dandan aja dikit jadi malah kayak cewek kalau gitu.